Sebagai trader pemula, kalian pasti bingung ya kalau trading harus pakai indikator apa. Nah, jangan khawatir. Di video ini, saya akan memberikan kalian sebuah strategi trading paling simple hanya dengan satu indikator saja, tetapi tetap efektif. Nah, kenapa strategi simple itu justru efektif? Ya, sederhana teman-teman. Karena terlalu banyak indikator, itu biasanya bikin bingung. Dan kadang pun sinyal saling bertabrakan. Contoh, ada entrian yang kalian jalankan, tapi sinyal A, misalnya indikator A mengatakan itu adalah buy momentum, sedangkan sinyal B dan C mengatakan itu adalah sell momentum. Nah, ini kan menyulitkan kalian nih. Kenapa kita perlu yang namanya strategi simple? Jawabannya ada 3. Pertama, mudah dipelajari. Kedua, bisa konsisten kita gunakan. Dan terakhir adalah lebih fokus ke eksekusi dan disiplinnya. Nah, strategi pertama yang ingin saya ajarkan adalah yang simple ya. Ini tentang RSI aja. RSI itu settingannya default teman-teman ya. RSI yang saya pakai di sini settingannya default RSI 14. Level overbought-nya sudah kalian juga perhatikan. Ada 20, 50 sama 80. Ya, kalian bisa perhatikan di sini. Ini 20 yang bawah, 50 yang tengah, 80 yang atas. Seperti biasa, RSI ini membantu kita untuk mengetahui kondisi mengenai oversold dan overbought, di mana kondisi tersebut artinya adalah jenuh beli dan jenuh jual. Kalau dia terlalu lama di area mendekati 20, itu namanya oversold, jenuh jualnya tinggi. Artinya akan ada potential reversal. Ya, jadi kita bisa menggunakan manfaat tersebut untuk entry buy position. Dan ketika dia terlalu tinggi, dia akan masuk dalam fase yang namanya jenuh beli atau overbought. Artinya apa? Kita bisa melakukan sell di bagian sana. Contoh di sini saya menggunakan replay mode dari Go Charting. Teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau kita ngelihat pergerakannya berada di 50. Artinya apa? Kalau misalnya dia bergerak di 50, it's neutral. Dia tidak jenuh beli dan dia tidak jenuh jual. Maka kita akan perhatikan seterusnya untuk bagaimana pembentukannya. Apakah ada perubahan di dalam market ketika dia bergerak? Mungkin bisa mendekati overbought atau mungkin dia mengatakan oversold. Di sini kalian bisa perhatikan, dia turun dalam sekali dan mendekati area oversold. Dan tentu ini adalah tanda-tanda adanya jenuh jual yang terjadi di dalam market. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Penurunan semakin lama semakin kuat. RSI-nya pun juga semakin lama semakin terkonsolidating, dekat banget di area 20. Artinya apa? Potensi atau kemungkinan jenuh jualnya itu semakin tinggi. Semakin tinggi jenuh jual, seandainya ada pembalikan, maka kita bisa mengetahui bahwa itu adalah tanda sebagai reversal. So, kita akan menunggu momentumnya sampai ada pembalikan. Teman-teman perhatikan, setelah lama penurunannya di sini, ada penguatan yang signifikan, ada penaikan yang signifikan. Yang sebelumnya kalau kalian lihat angkanya mungkin di 20-an, sekarang angkanya di 32.98. Kalau kalian lihat dari RSI-nya tuh menguat, tapi prices-nya masih belum menunjukkan penguatannya. Prices-nya masih turun, sedangkan RSI yang kalian perhatikan itu sudah mengalami penguatan. Di sini bisa menjadi tanda bagi kita untuk mulai melakukan entryan. So, kalau misalnya kita ambil, kita pilih patterns, shape and text, isn't it? No, it's line measures. Sorry. Kita pasang, oke, kita akan buy level ini, targetnya tertinggi di sana, stop loss-nya kita sesuaikan 1:2. Sorry, saya akan turunkan dulu. Anggap zona kita lebar, jadi ada zona dalam entryannya di sini. Harapan kita adalah tembus sampai atas. Mungkin teman-teman bisa merubah ya, misalnya TP1, TP2, TP3 terserah. Tapi kalian bisa menyesuaikan lah dengan keinginan kalian. Misalnya maunya sebatas di sini aja, terus habis itu stop lossnya di sini, doesn't matter. Yang penting kalian sudah sesuaikan aja. Yang penting apa? Yang penting adalah strateginya. Kita melihat indikator RSI-nya mengalami penguatan, prices-nya mengalami penurunan. Lalu ini adalah konfirmasi bahwa kemungkinan besar di sini akan ada potential reversal di dalam market. Jadi kita tinggal mengikuti momentum yang ada. Is it gonna be a potential reversal? We just see. Nah, ini dia makan zona kita, dan the next thing, ini kan kita sudah pasang stop loss ya. Dia mengalami penguatan. Kalau misalnya kita perhatikan dari pembentukan yang terjadi, kalian bisa lihat RSI-nya menunjukkan penguatan, ya, menunjukkan penguatan yang sangat amat signifikan sampai dia mendekati level jenuh beli. Ini adalah tanda yang baik, tanda bahwa reversalnya terjadi dengan sangat amat signifikan. Okay, so it happened dan terjadi. So we take the profit. It will be a grateful treat for us. Kenapa? Karena basicnya adalah kita menggunakan RSI. Dan sama seperti dia berada di atas ini. Ini kan pertanda bahwa this level adalah zona overbought. Selama dia terkonsolidating dan ada perlambatan, possible banget dia akan mengalami penurunan kembali. Jadi ya bolak-balik aja teman-teman sebenarnya. Sih. Jadi up di sini, terus dia drop lama, ketahan di titik neutralnya lagi. Kalau neutralnya ini di breakout, maka dia akan bergerak menuju oversold. So kita bisa melihat adanya penurunan lagi yang terjadi di dalam market. Jika dia bergerak kembali naik ke atas, maka dia akan kembali menuju si overbought-nya. Hanya berulang kali saja di sana. Seperti itu. Sampai
tertahan, dan akhirnya mengalami penurunan. Jadi kita bisa patok sebenarnya zona yang sama dalam RSI untuk kita manfaatkan dalam tradingnya. Nah, ini adalah salah satu indikator yang bisa kalian manfaatkan teman-teman, yaitu dari RSI. Apakah ada yang lain? Tentu ada, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Mungkin kalian bisa pakai moving average, mungkin kalian bisa pakai Bollinger Bands, mungkin kalian bisa pakai jenis-jenis oscillator yang lainnya, mungkin pakai stochastic, bahkan kalian mungkin bisa pakai MACD untuk membantu kalian. Apalagi MACD kan lebih bagus lagi. Dia sudah pakai moving average, dia nunjukin volume sehingga kalian bisa melihat convergence dan divergence dari market yang terbentuk. So, menurut saya itu akan sangat membantu kalian, terutama dalam trading yang ingin kalian jalankan. Jadi trading tuh nggak usah dibikin pusing teman-teman, nggak usah banyak-banyak indikator. Yang penting kalian bisa pakai 1 atau 2 indikator yang kalian manfaatkan dan kalian bisa konsisten terhadap indikator tersebut. Semoga membantu. Always be careful and be wiser.